Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohana Lastantiara Jugugu dengan NIM 26040120130 dari kelas Ilmu Kelautan B, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan peta topografi dan peta kontur Provinsi Papua. Hal ini saya buat untuk memenuhi tugas responsi mata kuliah Geologi Laut modul 4, yakni Topografi Digital. Sebelum masuk pada tahap pembuatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peta topografi. Menurut Avani et al. Tahun 2019, peta topografi adalah peta yang menampakkan ketinggian permukaan bumi dalam tampilan garis kontur. Jadi di sini peta topografi itu adalah peta yang menampakkan ketinggian permukaan bumi yang diukur dari permukaan laut dengan tampilan garis kontur. Garis kontur ini mewakili ketinggiannya itu sendiri. Dan pada proses pembuatan peta topografi kali ini, saya akan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS 10.8. Nah, di sini saya sudah berada di layar utama, dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuka aplikasi ArcGIS atau ArcMap 10.8. Kita tunggu loading. Akan muncul seperti ini ya. Karena sudah pernah membuat, maka akan recent datanya itu akan muncul seperti ini, tapi tidak akan kita pakai, jadi kita close saja. Lalu kita akan add data dengan cara mengklik button add data seperti ini, memasukkan data yang kita akan pakai. Pertama kita akan cari datanya, karena saya sudah ada di folder ini. Kita klik yang ASTGM TM2 yang DEM. Ini ya, ini adalah data yang sudah diberikan, kita add, kita klik, kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang belum diapa-apakan ya. Selanjutnya, untuk memberi warna, kita akan klik kanan di layer sini, di bagian tulisan ASTGM2 ini, kita klik kanan, klik properties, kita ke tab symbology, kita ubah color time-nya ini menjadi hijau ke merah. Seperti ini sudah. Kita klik OK. OK atau apply sama saja, tapi kalau apply itu harus klik OK lagi ya. Sudah seperti ini. Kita ke Arc Toolbox. Di samping sini ada, kita ke Spatial Analysis Tools. Lalu ke Surface. Kita ke button Surface. Di sini klik 2 kali. Lalu kita ke Hillshade. Ini untuk membuat konturnya ya, tekstur maksud saya. Lalu kita ke input rasternya ini, kita masukkan data yang DEM tadi. Kita klik, tunggu sebentar. Sudah masuk? Sudah. Lalu kita OK. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di layer sini ada lagi. Nah, sudah muncul tapi hilang ya. Kita pindah ke sebelah sini, kita tarik saja. Tunggu, saya mau zoom out. Nah, sudah seperti ini. Kita pindah layer ASTGM TM2 ini naik ke atas supaya warnanya tetap terlihat. Kan tadi sudah dikasih warna tapi malah hilang lagi. Seperti ini, sudah. Lalu kita ke layer ASTGM ini, yang atas ini, kita klik kanan, ke properties, lalu display, kita ke section display, sebelah sini, kita ubah transparansinya menjadi 45% supaya layer belakangnya itu terlihat ya konturnya seperti ini. Sudah. Setelah itu
kita ke Arc Toolbox lagi, ke bagian kontur, sebelah sini, klik 2 kali, kita input raster, kita masukkan yang masih file yang sama, ASTGMTM2 yang DEM. Lalu pada section kontur interval ini, kita masukkan nilai ketinggian yang paling tinggi atau data ketinggian yang paling tinggi itu kita bagi 2. Di sini kan ada 4.442, itu kita bagi 10 menjadi 444. Ini saya bulatkan saja. Lalu klik lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, sudah berubah. Kita ke kontur, kita klik kanan di bagian properties. Lalu setelah itu ke tab symbology ya, sudah. Kita uncheck ke kategoris dulu, kita kasih warnanya, sudah ya. Ke value field, ini kita ganti menjadi kontur. Nah, seperti ini. Lalu kita uncheck ini, kita masukkan, kita klik button add value seperti ini. Sudah masuk semua. Sudah, lalu kita ke labels. Setelah ke labels, kita cek label features. Nih, kita cek. Lalu ke label field, kita ganti kontur. Kita masukkan fontnya Times New Roman, ya. Kita ganti fontnya menjadi 6. Seperti ini. Sudah. Kita klik OK. Nah, akan berubah warnanya. Garis-garisnya semakin jelas ya. Saya zoom out dulu. Zoom in. Sekali lagi. Nah, sudah seperti ini. Maka selanjutnya kita akan membuat layout petanya ya, dengan cara kita klik view, button view di sini, lalu layout view. Nah, untuk mengubah ke format, karena mau dibuat landscape, kita pindah dulu ke section print ini, kita klik, lalu pada setup kita ubah size-nya menjadi orientation-nya menjadi landscape. Seperti ini, kita OK saja. Tunggu sebentar. Nah, karena kita tidak akan print, maka disilang saja ya. Cancel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan rapikan sisi-sisinya. Tunggu. Ini kita ambil bola tangannya dulu. Kita atur. Kita zoom in. Ya, supaya geser lagi supaya tetap jadi persegi ya. Boleh dilebarkan dulu dengan ini section warna. Dilebarkan, lalu kita atur lagi dengan pen supaya tetap terlihat. Ini saya zoom out dulu. Ini kita ubah tempatnya sebentar.
garisnya kita atur dengan panah ini, kita rapikan, kita geser. Apakah sudah cukup? Ternyata belum. Kita adjust terus sampai hasil yang kita mau, seperti ini. Ini sudah. Lalu kita klik full extend seperti ini, supaya full. Lalu kita adjust lagi tempatnya, mau di mana. Ini kita sesuaikan tempatnya di sini. Kalau masih kurang besar bisa ya diubah lagi, kita zoom in terus. Nah, seperti ini sudah terlalu besar. Saya coba besarkan lagi. Ini sih bagian yang agak lama. Kita full extend, sudah. Kita rapikan lagi sekali lagi. Nah, sudah cukup. Saya mau rapikan pinggir-pinggirnya supaya bordernya itu tidak terlalu lebar ya. Sudah full extend, sudah seperti ini saja. Kalau sudah, kita akan customize toolbarsnya. Kita klik button customize di sini, kita pencet yang toolbars, ada mana tadi? Nah, 3D analysis sudah ada. Yang perlu dimasukkan itu 3D analysis, draw, editor, georeferencing, image, classification, sama dan yang terakhir adalah layout. Sudah ada semua di sini. Lalu kita ke toolbar drawing ya. Ini di sini. Lalu ke rectangle yang sebelah sini, kita buat identitas peta kita dengan button rectangle ini. Kita buat tempatnya terlebih dahulu. Akhirnya bisa dikecilkan saja kalau mengganggu. Nah, sudah. Karena ini warnanya masih fix seperti ini, saya akan ganti warnanya. Saya ke properties, saya ganti warnanya menjadi warna putih. Lalu outline-nya hitam. Sudah, di oke saja. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan ya identitas-identitasnya. Kita ke insert, kita masukkan teks. Mana nih? Teks ya, di sini kita masukkan dulu. Apa ini? Terlalu kecil. Kita ubah dulu ya menjadi Times New Roman. Fontnya itu dibuat 16 supaya terlihat jelas, tidak berubah. Nah, di sini kita ubah dulu namanya, kita buat jadi Peta Topografi Provinsi Papua. Sudah, kita oke. Nanti kita ganti di luar fontnya. Fontnya menjadi Times New Roman.
atur menjadi 16, lalu kita buat bold supaya terlihat jelas. Kita jadikan ini ya, seperti ini. Kita adjust lagi letaknya di mana. Seperti ini sudah. Setelah itu ini bisa kita center ya, supaya rata tengah. Nah, sudah seperti ini kita akan memasukkan logo Universitas Diponegoro dengan memasukkan picture. Kita masukkan logo Undip yang ini, yang latarnya putih supaya tidak ngeblok. Lalu kita adjust seperti ini dulu. Kalau nanti kurang bisa dikecilkan lagi. Setelah itu kita insert lagi ke section insert. Ada scale bar di sini, kita masukkan, kita pilih yang kita pilih scale and unitnya yang scale bar 2 ya, yang scale bar 2. Lalu kita mau ke properties, kita ubah format fontnya menjadi Times New Roman ya ini. Lalu kita ubah size-nya menjadi 12 sudah. Lalu kita ke scale and units, kita ke button ini, lalu division units-nya kita ubah menjadi kilometers. Setelah itu label position ini kita ubah menjadi below center saja. Sudah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah. Kita adjust lagi tempatnya seperti ini. Boleh dibesarkan. Sudah. Tahap selanjutnya kita akan membuat legenda atau keterangan. Caranya dengan mengklik dulu ini pada layer ASTGM TM2, ini diklik dulu, lalu kita klik button insert di sini. Kita klik lagi legend. Lalu kita akan menghapus legend items yang ada di sini karena kita tidak akan pakai semuanya dengan cara mengklik panah ke kiri seperti ini. Sudah hilang. Lalu pada map layers kita klik data STGM ini, kita pindahkan ke kanan supaya bisa jadi legend items nanti. Sudah, itu saja. Lalu next. Nah, legend title ini kita ganti dengan keterangan. Colornya black, size-nya menyesuaikan, saya pakai 12. Lalu fontnya Times New Roman. Seperti biasa di bold, next, finish. Sudah muncul seperti ini. Namun masih ada beberapa keterangan yang kita tidak perlukan, jadi saya mau ungroup. Saya mau hapus dengan cara convert terlebih dahulu ya. Convert to graphic, lalu klik kanan lagi, ungroup. Nah, maka akan terpisah satu-satu seperti ini. Setelah itu, klik di luar terlebih dahulu. Nah, ini data tulisan yang ASTGM TM2 ini bisa di-delete. Value juga bisa di-delete. Setelah itu, sudah selesai. Ini masih berupa ungroup, jadi mau saya group lagi, saya blok semuanya, lalu klik kanan dan di group. Nah, sudah jadi. Seperti ini kita adjust, kita posisikan sesuai yang kita mau, boleh diperbesar, ya seperti ini. Lalu
selanjutnya kita akan memasukkan insert peta, namun terlebih dahulu kita masukkan tulisan dulu. Di sini kita mau pilih teks, kita mau buat teks, sudah seperti textbook begini ya. Kita tulis dulu insert peta. Seperti itu sudah jadi. Kita pindah ke kursor lagi, kita adjust tempatnya. Ini ukurannya menyesuaikan ya, saya buat 12, terlalu kecil. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan insert petanya atau gambar petanya dengan cara insert. Kita buat frame-nya terlebih dahulu, kita pencet data frame, lalu kita adjust sedikit seperti ini, kita tempatkan, lalu kita klik kanan, add data, dicari di mana tempat data yang mau kita masukkan. Kalau saya sudah ada di sini, lalu saya klik yang Indo Province ini, SHP ini, saya mau masukkan. Ini tampilannya, ini adalah data yang juga sudah diberikan. Kita pencet add dan sudah jadi seperti ini. Adjust lagi sedikit, sudah. Setelah itu kita mau klik kanan frame-nya ini. Setelah diklik kanan, kita ke properties. Nah, di sini kita akan mengatur frame-nya dan border ya. Frame ini kita klik section frame. Kita bordernya sudah oke, warnanya hitam. Background-nya ini kita pilih light blue, LT blue ini ya, light blue. Kita klik, sudah, kita oke. Nah, seperti ini sudah jadi. Setelah itu kita klik kanan di layer Indo Province, kita cari dulu. Nah, ini di new data frame, di layer ini kita klik kanan, lalu kita ke properties lagi, ke section symbology, lalu kita pilih warnanya menjadi warna matte green, yang ini ya, matte green. Sudah. Setelah itu kita oke. Kita sudah selesai, kita oke. Nah, jadi seperti ini. Karena kita cuma mau insert peta di bagian Papua, maka kita mau zoom in. Kita zoom in terus, kita drag ya dengan pen ini seperti ini, di zoom in lagi secukupnya saja seperti ini kira-kira. Sebentar, saya kecilkan. Nah, sudah seperti ini. Nah, saya rasa sudah cukup. Setelah itu nah, sekarang kita mau memberi layers ya di peta insert kita. Kita klik kanan. Ini diganti dulu jadi select items. Sudah. Kita klik kanan, kita ke properties, ke section extend indicators. Klik, lalu kita layernya di other data frames ini, layernya kita klik, lalu kita pindahkan ke kanan seperti ini. Lalu pada option layers ini kita klik frame ya, sudah. Kita pilih bordernya yang
ya 2.0 custom ini colornya red, Mars red kalau nggak ada. Lalu sudah kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Setelah itu, karena masih ada banyak keterangan yang akan ditambahkan, saya mau kecilkan dulu semua elemen yang ada di sini. Kita adjust scale bar-nya, cukup dinaikkan saja supaya tidak terlalu kecil. Keterangannya juga ini bisa lebih dikecilkan ya, seperti ini. Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada di sini, saya akan memberikan teks sumber peta dan juga nama saya dengan cara seperti ini ya. Add text. Di sini kita beri sumber peta. Titik 2. Oh, masih. Kita tulis di sini ya. 1. Sumbernya itu dari peta Amsterdam perekaman tahun 2003. Yang kedua, peta provinsi Indonesia. Sudah, Times New Roman. Oke, kita atur fontnya jadi 12. Kita bold supaya lebih terlihat. Kita letakkan di bagian bawah ya. Ini petanya bisa dikecilkan lagi. Seperti ini. Setelah itu nama ya, nama NIM kelas 2 kali supaya muncul ini saja. Sudah, lalu kelas ilmu keakuntan. Oh, awalnya diberi keterangan disusun oleh. Sudah, kita center supaya berada di tengah. Sudah seperti ini. Kita buat 12 atau 14. 12 saja, kita bold supaya terlihat. Seperti ini. Sudah. Setelah itu, walaupun semua komponen dalam legenda sudah ada, sudah terpenuhi, namun belum selesai sampai di situ, kita masih harus menambahkan grid pada insert peta yang satu ini. Kita akan menambahkannya dengan cara mengklik petanya, lalu klik kanan, properties, lalu kita ke section grid, sudah, kita pilih new grid,
masih sama ya. Which do you want to create ini dijawab dengan opsi yang pertama, grid name-nya grid equal saja. Lalu appearance-nya yang option ketiga. Parallels every-nya ini diganti menjadi 1, 10, 0. 1, 10, 0. Lalu kita next, kita finish. Belum selesai, kita masih mau ke properties. Kita atur di bagian labels. Ini right-nya kita di label axis, ini section right-nya kita uncheck. Lalu font-nya kita ganti dengan Times New Roman. Size-nya tetap. Lalu pada section label orientation, vertical labels-nya ini kita cek di bagian left. Di bagian left. Sudah, lalu kita ke bagian interval. Axis Y-nya ini masih sama seperti ini. Ini juga masih sama. Kita oke saja. Kita oke. Dan jadi seperti ini. Sedikit koreksi untuk bagian peta. Kita akan menambahkan grid pada petanya ini untuk menunjukkan skala seperti pada peta insert dengan cara klik kanan, properties, lalu kita ke new grid. Kita pilih masih sama, option pertama, grid equal. Ini kita buat menjadi 0, 10, 0, sudah betul. Lalu next, finish, kita ke properties. Axis Y-nya masih sama, 0, 10, 0. Ini juga sama, oke, kita oke, selesai, oke. Nah, beginilah tampilan akhir peta topografi Provinsi Papua yang saya buat. Setelahnya bisa di-save, karena saya sudah save, jadi bisa di-save as atau save sesuai dan diberi nama sesuai yang diinginkan, atau diekspor seperti ini. Nah, seperti ini tinggal dipencet save. Saya sudah simpan, jadi sudah. Saya hanya perlu save seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke peta kontur. Pertama-tama kita akan mengganti namanya di sini menjadi peta kontur ya. Seperti ini, kita oke. Lalu kita hanya perlu untuk mencek lagi kontur TIFF 4-nya ini di layers, lalu kebalikannya hill shape-nya ini kita uncheck. Nah, sudah jadi seperti ini. Namun kita perlu untuk membesarkan tulisan angka yang ada di dalam peta ini supaya terlihat jelas. Maka kita akan pada layer kontur, kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ganti di ini ya, di section labels, text symbolnya ini kita ganti menjadi 12. Kita besarkan, kita buat bold. Nah, seperti ini. Sentuhan terakhir, saya akan memperhalus warna peta dengan cara di kontur sini saya ke kanan, kita ke properties, lalu kita ke bagian symbology, kita klik lagi warnanya seperti ini, kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Inilah tampilan hasil tampilan akhir dari peta kontur Provinsi Papua yang saya buat. Selanjutnya hanya perlu di save karena sudah selesai, atau di save as, disesuaikan namanya, nama, NIM, kelas, mata kuliah, lalu sedang membuat peta apa begitu. Atau bisa juga diekspor seperti ini, kita jadikan PDF. Karena tadi saya sudah simpan, jadi tinggal di replace seperti ini. Sudah selesai. Saya harap sekian dari saya. Saya harap apa yang saya tampilkan boleh berguna untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih.